Nama saya Mega Gustianingsih. Saya mahasiswi dari Institut Stiami Kampus Bekasi B, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Konsentrasi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas teori organisasi dengan dosen pengampu Ibu Vita Fitisia SE SPD MM. Dari video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pemasaran dari kecap bango itu dan bagaimana bahan bakunya, sistem produksinya. Oke teman-teman, kita simak ya videonya. Selamat menyaksikan. Ini anak kami, ada juga yang di kebun, namanya Malika. Malika itu kedelai hitam dari bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Hasilnya, kedelai hitam pilihan untuk membuat kecap bango yang hitam dan kental. Rasa masakan jadi benar-benar lezat. Karena rasa tak pernah bohong. Bango benar-benar kecap. Halo teman-teman, video tadi adalah iklan dari produk kecap bangonya ya. Kita lanjut tentang sejarahnya. Bagaimana sih sejarah dari kecap bango itu? Kecap bango awalnya merupakan sebuah industri rumah tangga yang dimulai pada tahun 1928 di daerah Benteng, Tangerang. Perjalanan bango dimulai oleh Joe Pitman yang pertama kali dijajakan di toko kecil di garasi rumahnya. Nama bango dipilih pendirinya dengan satu visi, yaitu agar produknya terbang tinggi hingga ke mancanegara. Perusahaan kecap bango berubah menjadi perseroan terbatas, yaitu PT Anugrah Indah Pelangi dan PT Anugrah Damai Pratama. Pada tahun 1992, PT Unilever Indonesia tertarik untuk mengakuisisi merek dan usaha kecap bango di bawah naungan perusahaan mereka. Akhirnya, kecap bango resmi menjadi salah satu produk di PT Unilever Indonesia pada tahun 2001. Setelah proses akuisisi, nama, dan performa, kecap bango semakin kencang dan dikenal hingga luar Jakarta. Langkah awal setelah akuisisi, Unilever mengubah tampilan merek, logo, dan kemasan bango. Unilever dan keluarga Kartadinata juga membentuk perusahaan patungan bernama PT Anugrah Lever. Perusahaan ini yang memproduksi dan memasarkan kecap, sambal, dan saus yang bermerek. Lalu, apa sih bahan bakunya dan bagaimana sih sistem produksinya? Jadi, bahan baku yang digunakan kecap bango itu adalah kacang kedelai hitam, gula kelapa, garam, dan air. Awalnya itu kacang kedelai hitam difermentasi selama beberapa bulan, sehingga akan menghasilkan rasa yang berbeda ya. Lalu, sejak awal tahun 2000-an, Unilever bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada menghasilkan kedelai hitam kualitas baik. Mereka menamakan dengan nama Malika. Kedelai tersebut menjadi kekuatan rasa dan merek kecap bangonya. Selain itu, kedelai Malika memiliki banyak keunggulan dibandingkan varietas kedelai lainnya. Selain lebih tahan sekaman fisik dan serangan penyakit, kedelai hitam Malika juga bernutrisi ya teman-teman. Kedelai hitam dan gula kelapa. Dua bahan alami ini bukan hanya sekedar tanaman perkebunan, tetapi sebagai bahan penting untuk menciptakan cita rasa otentik kuliner Nusantara. Hadir di Indonesia sejak abad 12, namun varietas unggul nasional baru hadir di tahun 2007, yaitu Malika. Sementara gula kelapa mulai diperdagangkan di Indonesia sejak tahun 895 sebelum Masehi. Dan rasa manisnya masih tetap lestari hingga kini. Dengan cara tradisional,
petani menyadap dan mengumpulkan nira untuk menghasilkan gula kelapa. Dari tanah alami, Malika dipanen. Menggunakan metode bertani berkelanjutan untuk mendapatkan butiran terbaik. Keduanya menghasilkan paduan cita rasa otentik dan tertuang melalui kekayaan rasa kecap Bango. Memahami kebutuhan para petani, Bango menyediakan bimbingan dan pelatihan. Berbagi pengetahuan akan metode bertani untuk hasil panen yang semakin unggul. Melalui kehadiran Malika dan gula kelapa, Bango melestarikan cita rasa otentik dan resep warisan Nusantara menggunakan bahan berkualitas dan terpercaya. Karena rasa tak pernah bohong, Bango benar-benar kecap. Jadi, tadi adalah video dari sistem produksi kecap Bangonya ya. Kita lanjut. Promosi yang dilakukan oleh kecap Bango apa aja sih? Yang pertama adalah sering melakukan kegiatan festival jajan Bango yang diikuti sejumlah penjajah makanan tradisional serta memberikan pembinaan di bidang penjualan. Acara tersebut juga memungkinkan penjajah makanan tradisional untuk memperkenalkan usaha mereka kepada masyarakat yang datang berkunjung. Berikut adalah video dari kegiatan festival jajan Bango. Le, Bapak hanya bisa berpesan, karena kamu yang akan meneruskannya, jangan berhenti berikan hanya yang terbaik. Supaya kelezatan asli bisa terus dinikmati. Sampai nanti. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Yang kedua, memperkenalkan makanan tradisional melalui acara TV Bango Cita Rasa Nusantara, sehingga dapat mengungkap berbagai makanan tradisional di seluruh Indonesia dan memberikan peragam masyarakat. Yang ketiga, kunci sukses terakhir adalah menciptakan gebrakan yang inovatif dan kreatif. Dunia digital menjadi medium utama untuk mencari referensi. Kini, perusahaan kecap Bango sudah menciptakan website resmi bernama www.warisankuliner.com, membuat akun Facebook dan Twitter, dan yang terbaru adalah membuat aplikasi mobile. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mendapatkan informasi, resep, dan lain-lain. Yang keempat adalah melakukan integrated marketing communication, yaitu menyelenggarakan acara yang kontak langsung dengan target sasaran, contohnya pedagang, penjajah kuliner, hingga pecinta makanan. Apa saja varian dari kecap Bango? Seiring dengan berjalannya waktu, kecap Bango juga mengalami perkembangan. Salah satunya dengan mempersembahkan kecap 3 varian, yakni kecap manis, kecap gurih, dan kecap pedas. Untuk memperkuat wawasan kuliner Nusantara, kecap Bango juga meluncurkan kumpulan resep melalui situs warisan kuliner. Dan kini, kecap Bango produksi PT Unilever Indonesia Tbk kembali menghadirkan kecap Bango Light yang mengandung pemanis alami stevia dengan kandungan gula 30% lebih rendah sebagai pilihan untuk menikmati kelezatan aneka kuliner Nusantara dengan cara yang lebih sehat. Apa rencana Bango selanjutnya? Yaitu dengan terus berinovasi dalam berbagai hal seperti acara, festival,
jajanan Bango, program televisi, tetap menjaga kualitas hingga giat mendekatkan diri melalui media digital. Selain itu, jumlah petani yang dibina diharapkan terus meningkat sehingga pasokan bahan bakunya juga terjamin. Dan kini, berbagai varian minuman hadir dengan inovasi yang kerap mencuri perhatian publik, bahkan sampai bikin geleng-geleng kepala. Beberapa waktu lalu, netizen Twitter heboh ketika kedai Kali Kopi meluncurkan es kopi susu dicampur dengan kecap Bango. Ini adalah minuman kopi susu yang dicampur dengan kecap Bango, yaitu dengan kecap Bango yang tebal ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya ya teman-teman. Semoga dari video saya itu dapat menambah ilmu dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.